Nama saya Sagita Laila Isnaini. Saya berusia 12 tahun. Saya merupakan salah satu anak dari ribuan anak piatu di Indonesia. Ibu saya sudah tiada 4 tahun yang lalu, dan kini saya dan adik saya tinggal bersama ayah. Yang sebelumnya keluarga saya lengkap, kini saya kehilangan sosok spesial dari hidup saya, yaitu ibu. Ibu yang mengandung saya, merawat saya, menyayangi dan memberikan kasih sayang terbaiknya. Kini ibu sudah tenang di alam sana. Bagaimana mungkin aku lupa dengan ibu, karena ibu adalah manusia teristimewa dalam hidupku. Masih ingat kala itu, setiap jam istirahat sekolah, saya menghampiri ibu di ruang guru. Ibu saya mengajar di salah satu sekolah di kampung saya. Setiap jam istirahat tiba, saya menghampiri ibu guna untuk bertemu dan makan bekal bersama. Indahnya momen kala itu. Hingga tiba masanya ketika aku menghampiri ibu di ruang guru seperti biasa, ternyata ibu tidak ada. Saya bertanya dengan guru lainnya. Ternyata ibu sudah pulang duluan ke rumah. Seketika itu aku berpikir, kenapa ibu pulang duluan ke rumah ya? Tidak seperti biasanya. Sudahlah, mungkin ada hal lainnya. Ketika aku pulang ke rumah, rumahku dalam keadaan terkunci semua. Pintu dan jendela semua terkunci. Dan ketika itu juga saya langsung bergegas ke rumah nenek. Di rumah nenek ternyata ibu juga tidak ada. Hanya ada nenek dan adik. Aku bertanya kepada nenek. Ternyata ibu sudah berada di rumah sakit, dan aku harus menginap ke rumah nenek dalam 1 minggu. Suatu ketika, penyakit ibu saya kambuh lagi, dan ini lebih parah dari biasanya. Ibu juga harus dirawat ke rumah sakit beberapa minggu. Ketika ibu saya sudah sembuh, ibu bisa pulang ke rumah. Dan ketika dalam perjalanan pulang, ibu saya menghembuskan nafas terakhirnya. Ketika pulang ke rumah, ibu benar-benar sudah tiada. Waktu pun berlalu, saya hidup tanpa kasih sayang seorang ibu di usia 12 tahun. Usia di mana saya ingin merasakan kasih sayang dan hangatnya pelukan ibu. Kini menjadi hari-hari yang berat bagi saya. Saya harus bisa mandiri, membantu ayah dan merawat adik. Terkadang saya tinggal bersama nenek guna untuk ikut membantu nenek berjualan sayur keliling. Setiap hari Senin dan Kamis sepulang sekolah, saya membantu nenek berjualan sayuran. Saya juga mendapat uang dari nenek karena telah membantunya. Yang dengan uang itu saya gunakan untuk membantu ayah. Walaupun tidak banyak, tetapi hanya itu yang bisa saya lakukan untuk membantunya. Suatu waktu, ada yang mengajak saya untuk tinggal di asrama rumah yatim. Karena jika saya tinggal di sana, saya dapat bersekolah dengan tenang tanpa harus merepotkan ayah. Belajar tahfiz dan akhlak, saya tertarik untuk tinggal di sana. Saya ingin tinggal di asrama rumah yatim guna untuk belajar, meraih cita-cita dan membahagiakan keluarga saya. Terutama saya tidak ingin merepotkan ayah yang telah bersusah payah mendidik dan menyekolahkan saya. Di rumah yatim saya mendapatkan banyak ilmu, adab, dan sesuatu yang tidak saya pahami menjadi paham dan mengerti. Saya sekolah, menghafal Al-Quran, doa, dan hadis Nabi. Di sini juga ada Umi dan Abi yang memperhatikan saya dan menyayangi saya seperti anak kandungnya. Saya sangat senang tinggal di rumah yatim karena ternyata banyak anak-anak yatim piatu dan duafa yang lebih dari saya. Di sini kita semua sama. Di sini saya menemukan saudara yang sesungguhnya. Saya merasa disayangi dan dicintai. Saya belajar berdoa dan menghafal Al-Quran.
Saya ingin memberikan hadiah terindah untuk almarhum ibu saya di surga. Menjadi anak yang soleh, itulah harapan setiap orang tua. Semoga saya bisa menjadi anak yang berguna dan berbakti, dan tentunya bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Untuk ibuku, aku selalu mendoakan ibu di setiap sujudku. Aku berdoa kepada Allah agar ibu mendapat rahmat dan diberikan tempat terbaik. Aku sangat sayang ibu. Aku akan berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat.